Halo semua, saya Madeline Agusta sebagai perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Kajian Budaya Global akan memulai presentasi mengenai analisis perbandingan permainan tradisional Festival Layang-Layang Internasional Pangandaran versus Festival Layang-Layang Internasional Pasir Gudang dalam upaya melestarikan kearifan lokal di abad ke-21. Adapun anggota kami yaitu Ahmad Izul Haq, Cusnul Ameria Wardani, Bintang Widya Sandi, Madeline Agusta, Nasya Aleida, dan Zahra Kusuma. Setiap negara memiliki keinginan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke negaranya karena melihat sektor pariwisata yang menjadi industri terbesar kedua di dunia. Bahkan ASEAN membentuk wadah khusus di bidang pariwisata untuk meningkatkan pariwisata di kawasan, yaitu ASEAN Tourism Forum atau ATV. Maka dapat dikatakan bahwa pariwisata menjadi sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, terutama di daerah yang berkembang. Di Asia Tenggara terdapat dua acara terkenal adalah Festival Layang-Layang Internasional di Pasir Gudang, Malaysia, dan Pangandaran, Indonesia. Pertama, kawasan Pasir Gudang menjadi tuan rumah Festival Layang-Layang Internasional sejak tahun 1995 yang telah berkembang menjadi salah satu festival layang-layang terbesar di dunia. Kedua, Festival Layang-Layang Internasional di Pangandaran, Indonesia yang diadakan setiap tahun semenjak tahun 1989 yang menjadi festival layang-layang tertua di Indonesia. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memajukan pariwisata dan ekonomi lokal hingga menampilkan kontes terbang layang-layang, pameran seni, dan kegiatan budaya lainnya. Untuk membawa isu layang-layang ke level global daerah dan memperkenalkannya ke semua komunitas, maka diperlukan sebuah diplomasi regional dan city marketing yang berskala global sehingga dapat terhubung atas kedua festival tersebut berlangsung. Kedatangan peserta dari berbagai negara di festival tersebut berkontribusi pada peningkatan hubungan diplomatik dan kerjasama timbal balik antar negara mereka. Acara ini juga menyoroti keindahan dan keberagaman budaya lokal yang dapat menumbuhkan perdamaian dan persahabatan internasional dengan memupuk toleransi antar bangsa. Acara tersebut dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan wisatawan luar daerah dalam hal diplomasi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menunjukkan dedikasi untuk meningkatkan pariwisata dan budaya lokal, serta membawa manfaat ekonomi bagi daerah tersebut dengan menyelenggarakan festival yang sukses. Pada landasan konsep, yang pertama ada diplomasi daerah. Kajian diplomasi pada kajian hubungan internasional saat ini tidak memfokuskan negara sebagai aktor utama pada kajian hubungan internasional. Namun dengan kemajuan serta transformasi yang ada, pemerintah daerah pun bisa menjadi salah satu aktor pada kajian hubungan internasional. Dengan banyak strategi internasional yang dikembangkan oleh pemerintah daerah di berbagai bidang seperti investasi di luar negeri, promosi pariwisata dan keamanan manusia, dan perlindungan lingkungan, serta domain sosial dan budaya yang lainnya. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah, di mana pemerintah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat saja, namun bisa lebih mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kapabilitas dan kesesuaian yang ada. City marketing merupakan suatu konsep yang mengacu pada strategi pemasaran untuk mempromosikan suatu kota atau kota madya, yang mana untuk menarik pengunjung, bisnis, investor, dan penduduk baru. Nah, hal ini melibatkan banyaknya penggunaan berbagai teknik dan alat pemasaran untuk menciptakan citra positif dari kota tersebut, untuk menunjukkan karakteristik uniknya dan menyoroti berbagai kekuatan serta kelebihan dari kota tersebut. Nah, city marketing yang sukses dapat mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari suatu kota untuk meningkatkan pariwisata. Terus ada peningkatan kualitas hidup bagi penduduk dan rasa kebanggaan dan identitas masyarakat yang lebih kuat. Dalam mempromosikan pariwisata, Pangandaran dan Pasir Gudang ini telah menggunakan konsep city marketing dengan menyelenggarakan event internasional, yakni yang dilaksanakan
sekali dalam setahun. Nah, ini Pangandaran International Kite Festival dan Pasir Gudang International Kite Festival. Nah, sehingga konsep city marketing ini cocok dikaitkan dengan konsep diplomasi daerah yang dilakukan oleh Pangandaran dan Pasir Gudang dalam menyelenggarakan festival layang-layang internasional. Festival Layang-Layang Internasional Pangandaran. Pangandaran International Kite Festival merupakan acara kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran yang diselenggarakan dalam kurun waktu 3 hari dan pelaksanaannya pada akhir pekan. Festival ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai macam seni, budaya, dan alam Pangandaran ke macam negara, serta mengembangkan ekonomi kreatif. Pada festival kuliner, UMKM menyajikan berbagai macam makanan khas Pangandaran dengan tujuan agar para peserta nasional maupun internasional dapat mengenal dan menikmati kuliner khas Pangandaran. Pelaksanaan Pangandaran International Kite Festival yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mendapatkan dukungan dari komunitas lokal, yaitu Persatuan Layang-Layang Pangandaran atau Perlap. Tujuan dari mengundang peserta internasional adalah supaya Pangandaran terkenal hingga ke seluruh dunia. Mereka melakukan kolaborasi dalam kegiatan festival tersebut. Karena relasi yang dimiliki Persatuan Layang-Layang Pangandaran atau Perlap mencakup skala internasional dan nasional, maka Perlap memiliki peran penting untuk mengajak pelayang internasional atau komunitas pelayang internasional dan komunitas pelayang di Indonesia ikut berkolaborasi dalam Pangandaran International Kite Festival. Anggaran yang digunakan untuk festival ini merupakan kontribusi pemerintah Kabupaten Pangandaran yang sudah ditentukan oleh DPRD Kabupaten Pangandaran. Festival Layang-Layang Internasional di Pasir Gudang. Pasir Gudang Global Kite Festival merupakan suatu acara tahunan yang aktif dilaksanakan di Kota Johor sebagai upaya memperkenalkan sebuah daerah terpencil dan terdalam, ini Pasir Gudang. Acara ini digelar oleh Dinas Pariwisata, Dinas Budaya, Dinas Seni, Majelis Bandaraya Pasir Gudang, dan Asosiasi Layang-Layang Kota Johor. Menariknya, jumlah peserta yang mengikuti acara ini mencapai 250 peserta mancanegara dan 1.200 peserta daerah nasional yang dihitung secara keseluruhan mencapai 49 negara mengikuti kegiatan tahunan ini. Seperti halnya peserta yang berasal dari tingkat daerah, nasional, dan mancanegara turut diundang untuk menghadiri festival internasional ini oleh Asosiasi Pelayang Kota Johor, Malaysia. Hal tersebut dikarenakan guna memaksimalkan dan mempermudah tentang teknis festival layang tersebut dijalankan. Dan momen lainnya yang mengundang perhatian adalah bagaimana hubungan antara Asosiasi Pelayang Johor bertemu dengan pelayang dari mancanegara yang akhirnya saling mengenal satu sama lain di ruang pertemuan dan di lapangan. Ada sebuah kegiatan yang khas dan khusus yang bernama Public Kite Workshop by Local and International Participant, di mana tujuan penyelenggaraan kegiatan ini untuk memberikan kesempatan, peluang, dan edukasi kepada pengunjung bagaimana teknik membuat sebuah layang-layang yang indah dan tahan lama, dan teknik menerbangkannya. Teknik mengikuti festival berskala global, nasional, dan juga serta informasi penunjang lainnya yang turut membahas mengenai ruang lingkup layang-layang. Lalu, kenapa Pasir Gudang menjadi suatu event besar yang dipakai oleh Malaysia dalam melaksanakan suatu perlombaan layang-layang? Karena Pasir Gudang adalah suatu kawasan padat industri yang berada di semenanjung Malaysia, di mana sejumlah pabrik di sana sangat banyak, mulai dari 700 hingga 800 pabrik berada di daerah terpencil tersebut. Dengan kesempatan mendapatkan perhatian dari khalayak publik, Presiden dari Johor Cooperation dan pemerintah negeri Johor sangat memberikan kebebasan bagi pelayang agar meramaikan kegiatan ini dan menganjurkan suatu acara layang-layang berskala global yang diselenggarakan dengan baik agar para investor asing segera menanamkan modal mereka di festival bergensi tahunan ini.
Dalam kegiatan diplomasi daerah terdapat 3 bentuk objektif, yaitu budaya, ekonomi, dan politik. Nah, di Pangandaran sendiri telah menggunakan 2 bentuk objektif, yaitu ekonomi dan juga budaya lewat adanya Pangandaran International Kite Festival. Kabupaten Pangandaran tidak hanya menyelenggarakan Pangandaran International Kite Festival sebagai bentuk andil di ranah internasional, tapi juga ikut mengambil peran dalam penyelenggaraan festival-festival yang ada di negara lain. Gitu. Kegiatan ini terlihat jelas bahwa pemerintah Kabupaten Pangandaran ingin membawa Pangandaran International Kite Festival ini menjadi tujuan wisata kelas dunia, dan untuk mewujudkannya maka pemerintah perlu melakukan perbaikan di bidang infrastruktur, transportasi, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang sekelas internasional, dan hal ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran selaku penyelenggara. Tetapi walaupun Pangandaran International Kite Festival diselenggarakan oleh pemerintah sebagai leading sektor yang bertanggung jawab atas segala pencapaian program, tetapi beberapa aktor juga turut andil di dalamnya. Aktor-aktor non pemerintah seperti komunitas, perusahaan, bahkan individu juga harus diapresiasi, karena diplomasi daerah yang aktor yang berperan itu tidak hanya dari pemerintah. Nah, Pangandaran International Kite Festival dapat dikatakan sebagai diplomasi daerah karena aktor yang berperan di dalamnya tidak hanya pemerintah dan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Nah, Kabupaten Pangandaran juga melakukan diplomasi daerah untuk mencapai kepentingan dalam memahami, menginformasikan, dan memberikan pengaruh pada masyarakat yang berasal dari luar negeri. Kemudian pada luaran penyelenggaraan Pasir Gudang World Kite Festival yang pertama ada MOU yang membahas tentang museum layang-layang. Hal ini menjelaskan tentang sejumlah tujuan dan kiat serta cara mengenai pembuatan museum layangan, cara pameran layang-layang, penyimpanan, pembuatan, dan cara membuat pertandingan, serta beberapa layang-layang tradisional yang akan dipajang pada museum masing-masing. Yang kedua ada kesepakatan mengenai penyelenggaraan festival. Beberapa pihak sepakat pada penyelenggaraan festival layangan tersebut beserta perjanjiannya. Disebabkan agenda tersebut merupakan agenda yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengenalkan budaya, produk wisata ke berbagai daerah dan negara lain yang memiliki banyak manfaat serta keuntungan dari masing-masing pihak. Selanjutnya makna layang-layang terhadap harimau lokal yang ada di Pasir Gudang maupun di Pangandaran. Di Malaysia, layang-layang sangat digunakan untuk mengusir roh jahat yang berasal dari dalam rumah maupun orang-orang yang hendak memberikan wujudkan kepada seseorang. Cerita yang berkembang dari mulut ke mulut ini sangat mengundang kepercayaan dan kepastian dari masyarakat Malaysia yang sangat menjunjung tinggi terhadap aspek spiritual tersebut. Bahkan layang-layang yang ada di Malaysia tidak hanya digunakan untuk mengusir roh jahat saja, namun dipakai oleh para petani untuk tahapan sebelum bertani maupun sebelum berkebun ke ladang mereka. Di mana esensinya layang-layang adalah ketika layang-layang itu diterbangkan ke atas udara, itu menandakan terdapat simbol kemakmuran, kemenangan, dan juga kebaikan bagi para petani yang mau menanam dan memetik hasil kebun atau sawahnya dengan jumlah yang sangat melimpah. Sedangkan di wilayah Pangandaran, Jawa Barat, wilayah berbatasan langsung dengan laut dan dikelilingi oleh wilayah perairan atau pegunungan, mengandung banyak kekayaan yang masih terjaga dengan baik. Layang-layang di sana dikembangkan oleh para nelayan sejak zaman dahulu kala, yaitu 1600-an, di mana warisan bernilai tinggi yang patut dilestarikan ini biasanya dipergunakan oleh mereka dari bahan plastik agar ketika jatuh ke laut tidak mudah rusak sampai tahan lama. Umpan yang dikaitkan di tali layang-layang akan ditaruh di dalam laut ketika ikan-ikan yang hendak dipancing atau yang ingin dijalan telah memakan umpannya, maka layang-layang otomatis akan terangkat ke udara yang menandakan jumlah ikan telah mencukupi untuk ditaruh di dalam kapal nelayan. Analisis perbandingan Pangandaran dan Pasir Gudang World Kite Festival. Pangandaran dan Pasir Gudang menggunakan sumber daya asing secara berbeda. Meskipun memiliki tujuan yang sama untuk memasarkan daerahnya dan menarik wisatawan dari luar negeri, Pasir Gudang lebih fokus untuk memikat investor asing ke daerah mereka, melihat pentingnya sumber daya asing sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut. Penting juga untuk dicatat bahwa keberhasilan Pasir Gudang dalam menjalin kesepakatan dengan negara-negara di luar negara
di luar negara mereka untuk menjadi tuan rumah festival layang-layang internasional terpadu, menyoroti fakta bahwa perayaan dapat digunakan sebagai alat diplomasi untuk mempromosikan kerjasama dengan negara lain. Hal ini tidak hanya meningkatkan komunikasi lintas budaya, tetapi juga menciptakan potensi pengambilan keputusan bersama di berbagai bidang, termasuk pembangunan, kesehatan, dan ekonomi. Sebaliknya, Pangandaran menyadari bahwa potensi festival layang-layang internasional untuk memicu pembangunan daerah tidak hanya dalam hal menerbangkan layang-layang, tetapi juga dalam hal melestarikan budaya lokal, mempromosikan pariwisata, menampilkan kuliner, dan banyak lagi. Kesimpulannya adalah Pangandaran International Kite Festival ialah merupakan sebuah bentuk usaha diplomasi daerah untuk mewujudkan fungsi promosi Kabupaten Pangandaran ke ranah internasional. Nah, event ini melibatkan aktor yaitu pemerintah dan juga masyarakat dari Kabupaten Pangandaran itu sendiri. Nah, penyelenggaraan Pangandaran International Kite Festival dijadikan alat untuk mencapai kepentingan daerahnya di berbagai sektor seperti peningkatan pariwisata dan kunjungan wisata tingkat internasional, optimasi sumber daya lokal untuk kesejahteraan penduduk, serta pengembangan ekonomi kreatif dalam kerangka pembangunan daerah. Nah, dengan dilakukannya perbandingan, terdapat pemetaan dengan 4 hal pembanding, yaitu peserta, struktur, kepentingan, dan kontribusi pemerintah bahwa sebagai entitas subnasional di tengah jaringan diplomatik, tiga daerah sama-sama memanfaatkan event festival layang-layang untuk membangun citra, pelestarian budaya, dan penarikan keuntungan ekonomi, khususnya investasi. Nah, sebagai praktik diplomasi daerah, Kabupaten Pangandaran belum membawa event ini secara besar dan formal layaknya 49 negara yang mengikuti Pasar Gudang World Kite Festival. Nah, festival layang-layang yang diselenggarakan di Pasar Gudang menetapkan para peserta yang berasal dari luar negeri dengan menggunakan Memorandum of Understanding atau MOU.